Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ii Idiani dengan NIM 23841100076. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, yang memberi nikmat usia kepada kita sehingga kita mampu menikmati alamnya dengan penuh suka dan cinta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang syariat agar kita menjadi manusia yang bermanfaat, sehingga kita mengetahui arti hakikat dan mendapatkan syariat kelak di yaumil akhir, dan kita menjadi umatnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato tentang al-haya'u minal iman, yaitu malu sebagian dari iman. Sebelumnya saya mau bertanya, kalian punya rasa malu atau tidak? Nah, pertanyaan malu kepada siapakah yang harus kita hadirkan? Tidak lain dan tidak bukan, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang harus kita hadirkan. Malu apabila kita tidak taat akan perintah Allah, malu apabila kita berbuat dosa kepada Allah, malu apabila kita bermaksiat kepada Allah, dan malu apabila kita menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal dan sesuatu yang halal menjadi haram. Kaum muslimin rahimakumullah, al-haya'u minal iman, yaitu malu itu sebagian dari iman. Dalam kitab Syekh Bukhari diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang berarti keimanan itu terbagi menjadi lebih dari 60 bagian, dan malu adalah salah satu bagian dari keimanan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dari hadis di atas kita tahu bahwa malu itu sebagian dari iman. Artinya, apabila seseorang tidak mempunyai rasa malu kepada Allah dan makhluknya, berarti patut dipertanyakan kadar keimanannya. Karena kalau kita lihat zaman sekarang, banyak orang yang tidak mempunyai rasa malu, bahkan malu-maluin. Orang lain sholat, ini malah maksiat. Orang lain mengaji, ini malah menonton TV. Orang lain bersolawat, ini malah menyanyi dangdutan. Orang lain taat, ini malah memperkaya diri. Orang lain bertakwa, ini malah banyak gaya. Nauzubillahi min dzalik. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam kitab Qisasul Anbiya karangan Ibnu Kausar diceritakan ada seorang suku Quraisy yang melewat masjid tempat beribadahnya kaum muslimin. Orang tersebut berjalan tidak menggunakan baju sambil kencing di depan halaman depan masjid. Kaum muslimin ketika Rasulullah dan para sahabat keluar dari masjid, sontak kaget melihat orang tersebut. Kemudian Rasulullah memanggil dan bertanya, "Apa yang engkau lakukan, saudaraku? Bukankah apa yang kau lakukan adalah kesalahan besar bagimu?" Maka orang tersebut menjawab, "Bukankah yang kulakukan ini tidak mengganggumu dan sahabat-sahabatmu?" Rasulullah menjawab, "Hadirkanlah malu dalam dirimu, wahai saudaraku, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas." Kemudian orang tersebut memohon maaf dan meminta ampun kepada Rasulullah, dan akhirnya Rasulullah memberikan pakaian kepada dirinya dan menjadikan sahabat tersebut sahabat terbaik bagi Rasulullah SAW. Oleh karena itu, marilah kita milikilah rasa malu di setiap aktivitas kehidupan kita, karena itu semua akan menjaga harga diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluknya, dan mampu menjaga kualitas amalmu. Dalam ungkapan mengatakan, apabila seseorang tidak mempunyai rasa malu, maka tidak akan mempunyai kemampuan bertempat dan berhubungan dengan orang lain.
Sedikit kata, membelah kayu dalam perahu, membaca buku di atasnya. Milikilah rasa malu di dalam dirimu, niscaya kamu akan mulia di hadapannya. Mungkin sekian pidato singkat dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.